Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hanardi, dalam materi kelas 12, menilai karya melalui kritik dan esai. Kompetensi dasar, menyusun, kritik, dan esai. Sementara indikator yang ingin dicapai, pertama, menyusun kritik terhadap karya sastra. Kedua, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Di dalam menyusun kritik, kita harus memiliki beberapa prinsip agar kritikan kita itu bisa berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip itu diantaranya, 1. Penulis kritik, atau kita sebut juga dengan kritikus, harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Maksudnya, kita harus menguasai siapa pengarangnya, angkatan keberapakah pengarang tersebut, dan apa unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, serta apa amanat yang ingin disampaikan terhadap pembaca. Ini semua harus kita kuasai dan harus kita ketahui, sehingga nanti pada saat kita mengkritik, kita tidak salah dalam menyampaikan kritik. Kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Jadi tidak hanya sekedar mengkritik dengan omong kosong, mengkritik dengan subjektif atau dengan perasaan saja. Tapi kritik di sini adalah kritik yang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Artinya, si kritikus harus mempunyai dasar yang jelas di dalam memberikan sebuah kritik. Prinsip yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data penunjang dengan alasan-alasan yang logis. Jadi sebelum mengkritik, harus bisa mencari data, mengumpulkan bahan yang pada akhirnya dapat menunjang kritikan yang akan kita sampaikan dengan alasan-alasan yang logis. Sementara yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap bagian kelemahan saja. Saya ulangi, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap bagian kelemahan saja, tetapi juga harus bisa mengungkapkan kelebihannya juga. Sehingga kalau perlu berbanding ya antar kekurangan dan kelebihan atau kelemahan dan kelebihan. Kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya tersebut. Maksudnya, penulis, si kritikus, harus menggunakan kajian teori yang jelas. Satu contoh, ketika ada kritikan tentang seni itu haram. Nah, sebelum sampai kepada kesimpulan seni itu haram, kita harus punya dasar. Yang kritikus harus punya dasar. Apa dasarnya mengatakan seni itu haram? Yang haram itu yang mana? Ya? Apa ciri-ciri yang haram itu? Kemudian, apakah semua seni haram? Ini harus punya kajian yang jelas. Tentu saja kalau bicara haram dan halal, itu kajiannya dengan kitab suci, agama yang kita anut. Itulah pembahasan kita tentang kritik. Jadi sekali lagi, kritik yang dimaksud di sini bukanlah kritik hanya sekedar kritik, tapi kritik yang betul-betul didasari dengan analisa yang kuat, dengan pembuktian dan contoh yang kuat, dilakukan secara objektif. Berikutnya kita bicara tentang esai. Ada beberapa langkah-langkah yang diperhatikan di dalam menyusun esai. Pertama, tentukan topik atau masalah yang akan kita tulis. Contohnya, kita ingin bicara masalah pendidikan,
topiknya tentang pendidikan. Atau kita ingin bicara masalah ekonomi, berarti topiknya tentang perekonomian. Atau juga kita berbicara tentang seni, berarti topiknya tentang kesenian. Ini yang pertama. Setelah kita menentukan topik permasalahan, kita coba kerucutkan ke dalam hal yang lebih spesifik. Apa yang mau kita bicarakan tentang topik tersebut? Baru yang kedua, kita melangkah dengan membuat kerangka tulisan. Jadi topik-topik yang sudah topik yang ada, kita rancang dalam sebuah kerangka tulisan. Nah, apa gunanya kerangka tulisan? Agar kita mudah di dalam menyusun sebuah esai. Mana yang bagian pendahuluannya, mana yang bagian batang tubuhnya, mana yang pada bagian kesimpulannya. Ini pada kerangka tulisan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, setelah kerangka kita siapkan, berikutnya kita harus melakukan riset. Maksudnya, kita harus melakukan penelitian. Penelitian itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan terjun ke lapangan langsung, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara ya. Atau juga bisa dengan cara studi pustaka. Tergantung dengan kebutuhan ya. Ini masalahnya yang kita tulis. Lantas riset kita kemana arahnya? Cukupkah dengan mewawancarai orang-orang tertentu saja? Ataukah cukupkah hanya dengan membaca buku di perpustakaan saja? Atau harus observasi ke lapangan dan segala macamnya? Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, buat kerangka penulisan. Tadi kerangka tulisan ya. Sekarang kerangka penulisan ya. Setelah kita riset, kita akan mendapatkan bahan. Bahan itu kita tempatkan pada kerangka yang sudah kita buat pada saat kerangka tulisan. Ya. Kita kelompok-kelompokkan. Apakah bahannya kita bisa dapatkan dari buku, atau dari hasil wawancara, atau dari hasil observasi. Ini dikumpul ya. Dikumpul jadi satu, nanti kita yang akan membuatkannya ke dalam kerangka penulisan ya. Ya. Sesuai dengan langkah yang kelima. Apa langkah yang kelima? Ikuti struktur esai. Apa struktur esai tadi? Ya. Jadi kita ulang, ada bagian pendahuluan, ya. Apa-apa yang harus masuk kepada bagian pendahuluan. Dan tentu saja tidak serumit apa yang ada pada karya ilmiah ya. Kenapa? Ini hanyalah karya esai yang dasarnya masih subjektif, tidaklah betul-betul objektif. Tapi sekali lagi, di sini banyak berperan adalah pribadi, karakter penulis esai itu sendiri. Setelah dimasukkan ke dalam struktur yang cocok, maka kita lakukan koreksi ulang. Kita amati lagi, apakah bagian-bagian yang sudah kita riset tadi di lapangan, kita tempatkan sudah bagian yang pada bagian yang tepat. Ya, maka di sini kita koreksi dan kita revisi lagi. Mana yang kurang tepat, kita tempatkan pada bagian yang tepat. Mana yang tidak penting mungkin kita harus sunting dulu atau dibuang dulu, sehingga nanti jadilah sebuah karya esai yang baik. Ini sama halnya dengan langkah-langkah tadi, ada beberapa hal penting dalam menulis esai. Ya, tadi kita bicarakan tentukan topik, kemudian buatlah online atau ide-ide yang akan dibuat online itu outline itu maksudnya kerangka karangan ya. Tuliskan tubuh esai ya. Tuliskan kesimpulan. Tuliskan esai dalam kalimat yang singkat dan jelas. Buatlah dengan menarik perhatian pembaca. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, berikan sentuhan terakhir. Ketika kita bicara sentuhan terakhir, sama halnya dengan kita melakukan koreksi dan supervisi pada bagian yang pertama kita bicarakan tadi. Demikian hal-hal penting yang perlu kita bicarakan di dalam
menyusun kritik dan esai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.